get 'em. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Amalia Fitriani, NIM 33202000365. Saya dari Prodi BK C 2020. Kali ini saya akan membuat video konseling individu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktikum konseling individu yang diampu oleh Ibu Festi Dwi Cahyani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, Mbak. Mbak Nia ya? Iya, Bu. Pagi. Gimana Mbak Nia? Alhamdulillah sehat Bu, tapi anak juga sehat saya Juga sehat hatinya? Iya. Tadi itu sini sama siapa? Saya sendiri Bu, tapi anak syarat teman saya. Oh, terserah. Iya. Mbaknya itu kan yang kemarin ikut lomba itu ya? Iya Bu, tahun lalu. Saya keren. Tahun ini saya nggak ikut. Kenapa kok nggak ikut? Karena akhir-akhir ini nilai saya turun. Nilainya turun. Iya. Jadi Mbak Nia pas ini tuh mau membicarakan terkait nilainya yang turun gitu. Iya Bu, karena saya takut, saya juga merasa bersalah. Oh gitu. Dan dulu ya Mbak ceritanya. Sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu, ini pertama kali saya datang ke sini karena saran teman tadi. Oh iya. Jadi baru pertama kali ya. Kalau baru pertama kali Ibu akan menjelaskan sedikit terkait konseling ya. Iya Bu. Jadi di konseling itu maksudnya ada yang namanya kontrak waktu sama asesmen. Kalau kontrak waktu itu Ibu menawarkan antara 30 menit sampai 60 menit. Itu Mbaknya sepakat yang mana? Saya pilih tangan-tangannya saja Bu, 30 menit mungkin cukup. Iya Bu ya. Iya, jadi 30 menit. Iya. Kalau begitu, yang kedua kan ada akses kerahasiaan. Jadi Mbaknya kalau cerita itu gak usah nanggung-nanggung, semuanya diceritakan. Soalnya belum Mbaknya ceritakan, saya tidak akan Mbaknya dengan caranya gitu ya. Iya Bu. Berarti aman ya Bu, nanti ketika saya cerita aman ya? Ya aman. Kalau boleh tahu dan kalau Mbaknya sudah siap, Mbaknya bisa ceritakan sih. Jadi gini Bu, dulu waktu SD, SMP kan saya selalu mendapat peringkat 1 terus Bu. Nah, pada kelas 10 ini nilai saya turun Bu. Saya takut, saya merasa bersalah kepada ayah saya. Karena apa? Nilai saya ulangan itu terkadang bukan di atas, bukan di rata-rata KKM, terkadang malah di bawahnya KKM Bu. Iya. Ketika Mbak Nia merasa bersalah atau takut, itu biasanya Mbaknya ngapain? Biasanya saya akan mengurung di kamar Bu. Dia bisa di kamar, nggak keluar kamar. Itu selama berapa jam? Kadang saya keluar waktu itu Bu, waktu makan, waktu sholat, waktu mandi saja. Oh gitu. Boleh tahu Mbak Nia itu kemarin peringkat berapa? Peringkat 12 Bu. Peringkat 12? Iya. Oh, jadi begitu. Berarti gara-gara Mbaknya peringkat 12 itu Mbaknya jadi kayak takut sama rasa bersalah gitu ya? Akhirnya malah ngurung di kamar menyendiri ya? Dan hasil dari menyendiri di kamar itu apa Mbak? Sebenarnya tidak beresin Bu, malah buang-buang waktu saja. Malah membuang waktu. Tapi kalau saya keluar kamar, saya takut sama ayah saya. Kalau keluar kamar takut, tapi kalau di kamar sendiri Mbaknya merasa kayak membuang waktu gitu ya? Iya. Perspektif Mbak Nia terkait peringkat 12 itu apa sih pada diri Mbaknya? Apakah menurut saya ini kalau peringkat 12 seperti ini, kalau saya jadi peringkat 1 saya seperti ini, itu bedanya apa sih? Yang sampai membuat Mbaknya itu sangat-sangat bersalah. Karena dari SD, dari SMP saya selalu peringkat 1 ya. Jadi peringkat itu menurut saya itu sesuatu yang baik. Karena apa? Ketika saya mendapatkan nilai yang bagus, ketika saya mendapatkan peringkat yang bagus, orang tua saya itu
ketika saya mendapatkan peringkat 12 ini, ayah saya itu marah sama saya, mendiamkan saya. Jadinya saya takut dulu untuk semester depan ketika mendapatkan nilai seperti itu lagi, malah ayah saya marah lagi sama saya. Iya. Jadi Mbak Nia menganggap kalau Mbak Nia tidak bisa naik peringkatnya, ayahnya akan semakin marah gitu ya. Iya. Jadi Mbak Nia ketakutan sendiri sih Mbak. Iya, saya ketakutan sendiri. Nah, agar Mbak Nia itu peringkatnya dapat naik, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Belajar. Iya. Berarti daripada berlarut-larut kan ya dengan memikirkan kayak hal-hal yang membuat pikiran Mbaknya terlalu penuh terus malah stuck kan akhirnya, lebih baik Mbaknya berarti Belajar. Oke, berarti dapat ditegaskan ya, Mbaknya itu pertamanya itu kayak masih merasa takut, marah, terus sekarang lebih memilih untuk Belajar dan mendorong diri dapat apa-apa itu. Nah, terus selain itu, seumpama nanti kalau Mbaknya peringkatnya itu cuma anak kecil atau mungkin masih itu, Mbaknya jangan kecil-kecil itu ya. Harusnya peringkat itu bisa dijadikan untuk motivasi sendiri. Ya, kamu itu berlarut-larut boleh, kayak menyesal itu boleh, tapi jangan sampai terlalu lama. Kalau lebih baik kalau kamu itu bertindak gitu loh, bandit kayak belajar, memotivasi diri. Berarti daripada saya melakukan karena merenungi kesalahan saya, lebih baik saya melakukan hal yang positif, termasuk belajar, mencari referensi tentang pelajaran-pelajaran itu ya. Dan jangan menganggap kalau anak yang tidak peringkat 1 itu anak yang bodoh, itu salah besar. Mungkin dulu waktu SD, SMP gampang peringkat 1 terus kamu sudah terbiasa, kemudian SMA kamu nggak peringkat 1, kamu mungkin merasa kayak kok gini sih, kok beda. Iya Bu, saya malah merasa kok saya tambah bodoh ya. Nah itu nggak boleh ya. Mungkin cara kamu itu beda. Dulu kan kamu mempertahankan, sekarang itu kamu harus berjuang gimana kamu peringkatnya itu harus naik terus. Walaupun nggak jadi yang nomor 1, tapi kan setidaknya ada progres untuk maju ke depan. Jadi seperti itu. Baik, berarti dari sini saya akan belajar lebih giat lagi memperjuangkan nilai-nilai saya yang tertinggal dari teman-teman yang lain. Lalu untuk ayah kamu gimana? Rencananya nanti saya akan mengasih pengertian ke ayah saya bahwasanya pesan dulu sama sekarang itu berbeda, pendidikan dulu sama sekarang itu berbeda. Jadi itu tidak hanya satu saja, bisa lebih dari itu, tetapi mempunyai pemikiran yang berbeda-beda gitu. Terus ya itu juga terus berarti kesimpulannya Mbaknya itu akan belajar dan membicarakan masalah dengan orang. Oke. Selain itu ya intinya kayak cobalah untuk bersikap positif pada diri sendiri. Gimana cara kita menghargai diri sendiri itu sangat sulit biasanya ya Mbak ya. Kamu itu kadang jangan kayak terlalu memforsir diri kamu sendiri, kok aku harus gini, aku harus gini. Ya Bu, saya memang orangnya seperti itu. Apa keinginan saya itu harus tercapai gitu. Iya. Nah, selain pemikiran yang harus tercapai juga harus disertai dengan daya usahanya itu ya jangan terlalu membebankan diri kamu sendiri sampai menimbulkan pikiran-pikiran yang irasional. Jadi kesimpulannya kalau peringkat yang selain peringkat 1 itu bukan peringkat yang bukan anak yang bodoh. Semuanya itu sama, mungkin itu memiliki kayak usahanya sendiri sendiri lah ya. Yang peringkat 1 mungkin akan mempertahankan, yang peringkat 2 itu mungkin akan saya harus lagi.
muter lagi agar mendapatkan nilai yang saya inginkan. Keuntungan sekarang masih semester ganjil ya, waktunya masih lama, kamu masih bisa kayak berjuang dijalani nilainya gitu ya. Lalu saya akan lebih giat untuk belajar banyak. Itu belajar itu bukan saya yang menyuruh loh ya, itu atas kamu keinginan sendiri saya kan. sendiri. Jadi kalau sudah disimpulkan, mbaknya juga sudah mengatakan kalau keinginannya sendiri, perasaannya mbak Nia sebelum melakukan konseling itu dan sesudah melakukan konseling itu gimana? Apakah ada perubahan? Ada perubahan tuh, yang tadi saya masih merasa takut akan kemarahan ayah saya. Setelah melakukan proses konseling ini, saya jadi mempunyai pandangan bahwasanya ayah saya mungkin tidak seperti itu. Itu pemikiran saya sendiri. Mungkin saja kan beliau terbiasa dengan kamu yang peringkat 1. Ya mungkin kayak menerima itu kayak ada rasa shock tersendiri mungkin ya. Karena bisa, karena dari 1 ke 12 sih kan jaraknya tinggi itu. Oke. Mungkin sudah cukup ya Bu ya? Sudah. Iya. Oh iya, karena juga sudah 30 menit. Iya. Jadi gimana? Iya Bu, soalnya di sini masih ada pelajaran bahasa Inggris. Kalau itu untuk pertemuan selanjutnya ada rencana nggak? Soalnya saya pengen lihat progresnya gimana, kita juga. Ya mungkin 2 minggu ke depan ya Bu. Setelah ini saya akan membicarakan kepada ayah saya sama itu rencana yang akan saya lakukan. Tadi kan belajar mikir lagi. Nanti setelah 2 bulan saya evaluasi saya sendiri.